nggak suka ketika kamu pamer hal-hal yang berhubungan dengan pasangan kamu, entah pacar, suami, istri, kayak gitu. Jadi dia ngerasa kayak, apaan sih begini aja dipamerin. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan tema reading kali ini adalah alasan dia ngeblokir sosial medianya kamu. Jadi dia di sini bisa siapapun ya, bisa mantan pacar kamu, bisa sahabat kamu, teman kantor, saudara kamu, siapapun. Dan di sini akan kita lihat alasan dia sebenarnya ngeblokir Instagram kamu, ngeblokir WhatsApp, Line, Twitter, dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke reading, aku mau ngingetin teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng, dan pilih option all, supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kita masuk ke pemilihan filenya. Di sini aku udah bagi jadi 3, kalian bisa pilih file 1, 2, atau 3. Pakai intuisi kamu, seperti biasanya. Dan di sini kalau kamu butuh waktu, kamu bisa pause dulu. Aku juga udah taruh timestampnya di kolom deskripsi. Jadi kita akan ketemu lagi di file pilihan kamu. See you! Hai teman-teman yang memilih file nomor 1. Sekarang kita lihat ya, alasan dia ngeblokir sosial medianya kamu. Kalau di sini kartu penandanya, kemungkinan besar dia merasa bahwa kamu itu pamer. Apapun yang kamu posting di sosial media adalah bentuk pamer. Walaupun mungkin di sini bisa jadi kamunya nggak bermaksud demikian. Kamu pingin posting foto ya posting aja. Nggak ada maksud pamer, nggak ada maksud bikin orang lain iri sama hidup kamu, enggak. Dan kita lihat sih, apa yang membuat dia merasa bahwa kamu itu pamer. Kita punya Five of Pentacles, The Hermit, The Lovers, King of Wands, dan The Empress. Oke, di sini aku lihat sangat mungkin alasan kenapa dia merasa bahwa kamu pamer itu adalah kamu sering posting sesuatu yang berhubungan dengan benda-benda mewah, mungkin rumah kamu, mungkin mobil, pekerjaan, atau apapun yang berhubungan dengan materi. Di sini kondisi dia ini, siapapun dia, kondisinya lagi sulit secara ekonomi. Secara ekonomi dia lagi ngirit banget, atau sangat mungkin dia baru bermasalah dengan pekerjaan dia, entah di PHK, potong gaji, dan sebagainya. Yang pasti kondisi dia lagi sulit secara keuangan, sehingga apapun yang kamu posting itu, kalau berhubungan dengan barang mewah, atau kamu sering jalan-jalan ke luar negeri, luar kota, tempat makan yang bagus-bagus, mewah, dia ngerasa itu adalah bentuk dari pamernya kamu. Padahal bisa jadi kamunya nggak bermaksud pamer ya, cuma ya posting foto biasa aja, cuma karena dia kondisinya lagi nggak bagus ekonominya, dia merasa nggak nyaman dengan apa yang kamu posting. Makanya setelah lama-lama merasa makin nggak nyaman, akhirnya dia ngeblok sosial medianya kamu kayak gitu. Dan di sini siapapun dia, bisa jadi dia butuh momen untuk menyendiri, untuk berpikir, untuk mendamaikan hatinya kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa dengan ngeblokir sosial medianya kamu ini, dia bisa lebih tenang pikirannya, bisa lebih damai perasaannya. Di sini dia lebih bisa tenang sih intinya setelah ngeblokir sosial medianya kamu. Tapi ya tadi itu ya, kamu mungkin di sini nggak bermaksud pamer, cuma dianya ngerasa nggak nyaman dengan apa yang kamu posting atau apa yang kamu bagikan di sosial media kayak gitu. Dan di sini bisa juga sebagian dari kamu, dianya ini merasa nggak suka ketika kamu pamer hal-hal yang berhubungan dengan pasangan kamu, entah pacar, suami, istri kayak gitu, misalnya foto pernikahan dan sebagainya. Di sini sangat mungkin dia ini mantannya kamu, atau orang yang diam-diam jatuh cinta sama kamu tapi nggak kesampaian, orang yang pernah kamu tolak, atau bisa juga ini temen deket kamu atau sahabat kamu lah, temen lah intinya, yang nggak suka aja ngelihat kamu posting foto-foto mesra dengan pasangan kamu sih intinya. Jadi dia ngerasa kayak, apaan sih begini aja dipamerin, kayak gitu sih intinya. Ya mungkin kondisi dia ini lagi belum ada pasangan, atau mungkin hatinya masih terikat ke kamu, sehingga dengan kamu posting foto-foto yang berhubungan dengan pasangan, pacar, dan sebagainya, itu membuat dia nggak nyaman sih, sangat tidak nyaman, sehingga dia memutuskan buat ngeblokir sosial medianya kamu kayak gitu. Dan di sini kalau ini sangat mungkin dianya ini nggak suka aja. Intinya dia nggak mau merasa tersaingi sama kamu. Misalnya di sini kamu posting foto baru keterima kerja di mana, atau kamu berhasil beli rumah sendiri, kamu berhasil beli sepatu yang harganya katakanlah jutaan. Nah,
dia di sini nggak suka ya, dalam artian apaan sih gitu aja dipamerin, aku bisa kok lebih baik dari kamu, kayak gitu. Makanya dia ngerasa tersaingi dan akhirnya ngeblokir sosial medianya kamu gitu. Dan kalau di sini sangat mungkin bahwa kamu yang memilih file satu ini sudah dalam kondisi punya anak atau lagi hamil. Jadi orang ini ngeblokir sosial medianya kamu karena dia mungkin sedang menunggu kehadiran buah hati. Sangat mungkin di sini dia sudah dalam kondisi yang sangat lama, cukup lama, mungkin bertahun-tahun menunggu momen untuk bisa hamil, menunggu momen dapat hasil tes pack yang positif, punya anak dan sebagainya, tapi belum dapat gitu. Belum ada kabar gembira yang dia terima mengenai kehamilan, sehingga kamu yang bisa jadi di sini sering posting mengenai kehamilan kamu, foto-foto hasil USG, atau di sini kamu baru melahirkan dan punya bayi yang lucu banget sehingga kamu tiap hari posting tentang bayi kamu, tentang anak kamu yang lucu. Nah, hal itu membuat dia merasa nggak nyaman sih di sini. Bukan berarti dia benci atau marah ke kamu, enggak sih, karena di sini dia kondisinya sedang menunggu momen itu. Dia berharap dia juga segera dapat momen hamil, momen punya anak kayak gitu. Makanya di sini ketika dia ngerasa nggak nyaman dan postingan kamu membuat dia terluka hatinya karena dia mengingat momen-momen betapa susahnya dia buat punya anak kayak gitu, sehingga dia memutuskan untuk ya udah dia blokir sosial media kamu untuk mendamaikan perasaan dia, supaya dia nggak terus-terusan kepikiran mengenai kehamilan, punya anak dan sebagainya. Walaupun di sini perempuan ini bisa laki-laki dan perempuan ya. Kalau perempuan sangat mungkin dia menunggu dirinya, kapan ya aku hamil, kapan ya aku punya anak kayak gitu. Kalau laki-laki sangat mungkin dia di sini menunggu momen istrinya untuk hamil dan memiliki anak kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 1, kalau kamu merasa ini resonate, kamu boleh kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik lagi di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. See you. Hai teman-teman yang memilih file nomor 2. Sekarang kita lihat ya, apa alasan dia ngeblokir sosial medianya kamu. Kalau dari kartu penandanya, di sini sangat mungkin dia sekarang sedang menikmati momennya. Dia lagi menikmati hidupnya. Apapun itu, dia sedang menikmati sesuatu yang baru. Yang intinya adalah dia sedang menikmati momen bahagia di hidupnya sekarang, apapun itu. Dan kita lihat aja, kartu selanjutnya akan membahas tentang apa. Kita punya Two of Swords, Six of Wands, Seven of Cups, Eight of Pentacles, dan Seven of Wands. Oke. Dari sebaran kartunya, aku lihat di sini orang ini sangat mungkin energinya sama sih, sama semua. Energi untuk merayakan sesuatu yang baru dia peroleh di hidupnya. Bisa pekerjaan atau apapun, kita lihat ya. Di sini dia ini sangat mungkin ngeblokir sosial medianya kamu itu terpaksa banget gitu. Terpaksa, suatu momen yang membuat dia terpaksa ngeblokir sosial medianya kamu. Bukan karena dia merasa kamu pamer, bukan ngerasa kamunya ngeselin, enggak sih. Tapi dia emang lagi menikmati momen di hidupnya. Dia lagi di posisi bahagia dengan hidupnya sekarang, dengan apapun yang dia capai saat ini. Jadi di sini aku lihat dia ini sedang mengejar hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, atau impian-impian dia lah yang sedang dia capai sepertinya. Sedang dalam proses menuju ke impiannya dia kayak gitu. Di sini dia sedang maju ya, di sini maju, katakanlah ke medan perang, entah itu pekerjaan, bisnis, perkuliahan, apapun yang dia harapkan itu bisa membawa kebahagiaan dalam bidang materi, keamanan, kenyamanan, dan sangat mungkin juga dia mengharapkan circle yang baru di hidupnya. Circle entah itu pasangan yang baru, pertemanan yang baru, dan sebagainya. Sehingga di sini dia sedang mengusahakan memang ya, lagi sangat bekerja keras memulai pekerjaan baru. Mungkin bisa jadi dia pindah ke kota baru, memulai bisnis baru, dan sebagainya. Hobi juga bisa. Yang mana semua hal yang dia impikan ini, tujuan dia adalah kemandirian di sini. Berjuang untuk kemandirian dirinya sendiri. Jadi sekarang fokusnya dia ini adalah mandiri, meraih hal-hal yang berhubungan dengan uang, materi, duniawi, keamanan, kenyamanan, semua itu membuat dia sibuk sekarang, sangat sibuk di hidupnya, sehingga dia udah gak ada momen untuk nge-stalking kamu, buka sosial media, dan sebagainya. Dan apapun yang kamu posting itu membuat dia merasa tidak fokus
jadi nggak fokus dengan apa yang sedang dia upayakan, yang sedang dia kerjakan, sehingga dia dengan sangat berat hati akhirnya memutuskan untuk ngeblokir sosial medianya kamu kayak gitu. Jadi di sini kalau aku lihat sih bukan karena kamunya bermasalah dengan dia atau konflik yang sebagainya, dianya dendam sakit hati, enggak sih. Aku lihat di sini dia emang lagi momennya menikmati hidup di dunia nyatanya dia, sehingga dia nggak mau berlama-lama menikmati dunia maya yang itu akan membuat dia nggak fokus dengan tujuannya dia kayak gitu. Di sini bisa juga sangat mungkin katakanlah kondisinya kayak gini. Dia ini dan kamu pernah sekantor dulunya. Kemudian dia memutuskan buat resign. Yang mana mungkin di pekerjaan dia sebelumnya, di kantor lamanya yang bareng kamu itu, dia punya momen yang nggak enak. Entah dengan bosnya, dengan rekan kerjanya, yang dia merasa kecewa. Sehingga dia nggak mau lagi berhubungan dengan orang-orang di kantor lamanya. Sehingga kamu pun kena dampaknya, diblokir sama dia kayak gitu. Intinya adalah dia sedang memulai sesuatu yang baru, nggak mau melihat yang lalu, dan sedang menikmati momennya dia sekarang, bahagianya dia dengan teman yang baru, pekerjaan baru, suasana baru kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 2, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di readingku selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, see you. Hai teman-teman yang memilih file nomor 3, sekarang kita lihat ya, apa alasan dia ngeblok sosial medianya kamu. Kalau dari kartu penandanya, di sini sangat mungkin dia saat ini kondisinya sedang memikirkan prioritas. Prioritas di sini adalah kemungkinannya dia sedang mengusahakan sesuatu yang nggak mau terganggu dengan apa yang kamu posting, atau dia sedang mengupayakan sesuatu sehingga ingin fokus di sana dan nggak mau terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan sosial media atau dunia maya kayak gitu. Tapi kita akan lihat sebaran kartunya kayak gimana ya, apakah betul seperti itu. Kita punya Ten of Swords, The Hangman, Ace of Pentacles, Two of Pentacles, Ten of Wands. Oke. Kalau dari sebaran kartunya, dia emang lagi menimbang-nimbang sih prioritas hidupnya sekarang apa. Di sini sangat mungkin orang ini yang ngeblok sosial medianya kamu adalah orang yang sedang sakit hati, sedang terpuruk hidupnya, sedang patah semangat karena suatu hal dengan kamu, entah itu konflik, kalian lagi berantem, kalian memutuskan hubungan apapun di situ, sehingga di sini dia emang lagi nggak mau berurusan dengan kamu kayak gitu. Di sini bisa siapapun ya, bisa mantan pacar kamu, teman kamu yang lagi berantem, saudara kamu, teman kantor, siapapun lah, yang intinya dia sedang berkonflik dengan kamu dan nggak mau lagi berurusan apapun dengan kamu kayak gitu. Dan di sini sangat mungkin orang ini masih berhubungan ya, dua kartu ini dia sedang mencari perspektif lain di hidupnya dia, sedang mencari suasana baru untuk nggak lagi terus-terusan melihat kamu. Karena di sini aku lihat energi dia lebih ke pingin bangkit ya, bangkit dari kematiannya dia, keterpurukannya dia, untuk menikmati hidup lagi, untuk move on kayak gitu, untuk termotivasi melakukan hal-hal yang jadi nggak produktif gara-gara konfliknya dengan kamu atau permasalahan apapun yang terjadi antara kamu dan dia. Dia pengen move on, fokus lagi ke pekerjaan dia, fokus lagi ke kuliahnya dan menikmati hidup lagi kayak gitu. Dan di sini emang dia lagi melihat perspektif lain sih. Apa sih yang ingin dia capai sekarang setelah semua yang terjadi? Aku harus gimana? Aku harus melakukan apa kayak gitu. Sehingga dengan momen sekarang di saat dia sedang butuh suasana baru, dia ngeblokir kamu, sosial medianya kamu, karena dia nggak mau terus-terusan mengingat kamu, mengingat sakit hatinya dengan kamu, mengingat konflik yang sudah terjadi dengan kamu. Makanya dia merasa perlu ngeblokir kamu supaya dia segera move on, segera bangkit dan termotivasi kayak gitu. Dan di sini bisa juga energi lain yang kurasakan adalah orang ini yang ngeblokir kamu ini sedang sibuk di hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Di sini aku lihat hidupnya dia sekarang lagi berat, beban hidupnya sangat banyak. Apapun itu, bisa beban berupa materi, mungkin dia sedang berkekurangan secara materi, mungkin dia lagi ada konflik dengan keluarganya, pasangannya, siapapun itu yang membuat dia merasa sangat berat hidupnya sekarang. Beban hidupnya teramat berat, sehingga di sini kalau aku lihat dia lagi fokus ke hal-hal yang berhubungan dengan materi, dengan uang,
dengan sesuatu yang menghasilkan. Dia sedang bekerja keras sih di sini. Misalnya dia udah kerja, maka dia akan ngambil banyak proyek di satu waktu yang bersamaan. Atau kalau dia udah kerja, dia juga punya bisnis sampingan. Kalau dia lagi punya bisnis, dia sedang memikirkan untuk punya bisnis kedua dan seterusnya. Intinya dia sedang mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan uang ya, untuk memperbaiki hidupnya dia kayak gitu. Dan di sini emang dia lagi nyari sih, lagi mencari sumber rezeki baru, mencari hoki baru kayak gitulah. Sehingga ketika fokusnya dia ini adalah ke pekerjaan, dia bener-bener pingin fokus di sana. Dia nggak mau prioritas dia yang udah mantep dan sedang bener-bener pingin fokus di sini terganggu dengan postingan atau apapun yang kamu bagi di sosial media. Atau bisa jadi di sini orang ini ada masa lalu dengan kamu yang mana dia nggak mau dengan terus-terusan melihat kamu secara online di sosial media, itu akan membuyarkan fokusnya dia sekarang. Dia nggak mau ketika dia lagi sibuk bekerja ini, terus tiba-tiba dia buka sosmed ngelihat kamu, apapun itu foto atau postingan kamu, dia jadi buyar lagi fokusnya kayak gitu. Intinya dia sedang fokus ke hal-hal materi dan nggak mau terganggu dengan hal-hal lain, salah satunya adalah postingan dari kamu, apapun itu bentuknya kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3, semoga ini membantu, dan kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di readingku selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. See you.